Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita curahkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak dosen Dr. Haji Ahmad Alim LCMA, semoga Allah senantiasa melimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Dan izinkan di sini saya Muhammad Fadil Mujib ingin memaparkan beberapa materi perkuliahan yang telah kita lewati dalam mata kuliah Islamic Worldview dalam rangka memenuhi ulangan akhir semester, yakni UAS. Di sini akan ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama, integrasi ilmu dan adab perspektif Islamic Worldview. Yang kedua, konsep adab dan hidup mulia perspektif Islamic Worldview. Yang ketiga, jiwa dan problematikanya perspektif Islamic Worldview. Yang keempat, konsep alam, seni dan kebudayaan perspektif Islamic Worldview. Yang kelima, pilar kebangkitan Islam. Yang keenam, perjalanan mencari ilmu, Imam Bukhari. Yang ketujuh, mewaspadai diabolisme pemikiran. Yang kedelapan, alam gaib dan kebangkitan. Baik, di sini pembahasan yang akan pertama kita bahas adalah integrasi ilmu dan adab. Ilmu dan adab tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ada dalam satu kosakata Arab, al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Contohnya, orang-orang Yahudi berilmu tetapi tidak beradab. Ilmu yang bermanfaat merupakan perpaduan antara ilmu dan adab. Jika ilmu tanpa adab akan melahirkan kerusakan. Demikian tanpa ilmu ibarat pohon tak berbuah. Orang beramal tanpa ilmu akan tertolak, dan sebaliknya. Bagaimana orang yang menyampaikan ilmu agama belum mempunyai titel? Orang yang menyampaikan ilmu hendaknya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Hadis Nabi mengatakan, "Baligh anni walau kana ayah", yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, di sini jika seseorang menuntut ilmu dengan niat karena Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka thariqan salaqallahu jannah. Di dalam menuntut ilmu terdapat tantangan. Hendaklah sabar menghadapi tantangan itu. Nah, menurut para ulama ada 3 cara agar ilmu itu bermanfaat. Di antaranya yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Yang kedua, adab terhadap guru. Dan yang ketiga, adab terhadap pelajarannya. Baik, selanjutnya yang pembahasan kedua yaitu konsep adab dan hidup mulia. Orang yang pandai atau berilmu tetapi tidak beradab atau perilakunya buruk bisa disamakan dengan anjing. Tetapi jika anjing itu yang tadinya tidak berharga, najis, apabila diajari, apabila dididik, pasti akan berharga. Contohnya adalah anjing Ashabul Kahfi yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Nah, di sini pendidikan bisa merubah segalanya, apalagi karena ilmu merupakan sesuatu yang berharga. Seorang pengajar harus mempunyai sikap yang baik dalam mengajar murid-muridnya. Harus bersabar dalam mendidik. Problem dalam kehidupan sekarang ini adalah tentang adab dan peradaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya yang terdapat di dalam surah Toha
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi zidni ilman, yang artinya dan katakanlah Muhammad, wahai Tuanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, yang maksud di sini jika ilmunya bermanfaat maka itulah yang disebut adab. Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala merendahkan suatu kaum bagi yang merendahkan Al-Qur'an. Baik, pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu jiwa dan problematikanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa sesungguhnya manusia itu jiwanya terganggu, hatinya terganggu disebabkan oleh perilakunya sendiri, bermaksiat, melakukan dosa. Innal mu'mina idza znaba kanat nuqtatan saudan fi qalbi, yang artinya seorang mukmin jika melakukan dosa maka terdapat bercak hitam di dalam hatinya. Nah, orang yang melakukan dosa akan selalu gelisah dan nantinya akan sulit menimbang baik buruknya suatu perbuatan. Hal tersebut sesuai dengan salah satu sabda Rasulullah SAW, al-ithmu maha kafi nafsik, yang artinya dosa adalah segala sesuatu yang membuat gelisah. Jadi jika seseorang melakukan dosa akan membuatnya gelisah dan merusak jiwanya. Metode mengobati jiwa manusia agar tidak lalai supaya tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu kendalikan hawa nafsu atau syahwat. Yang kedua, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika manusia sudah berada di jalan Allah, maka ia jauh dari kemaksiatan. Takwa akan menjadi bekal dalam hidupnya serta akan melahirkan jiwa yang bersih dan mutmainnah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat, konsep alam, seni dan kebudayaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dan jagat raya ini adalah untuk kemaslahatan manusia, supaya manusia mengenal Tuhannya. Allah menciptakan alam ini tidak sia-sia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci engkau, karena itu jagalah kami dari siksa neraka. Nah, di sini ada beberapa pembagian alam. Yang pertama yaitu ada alam kosmologi atau benda mati. Yang kedua ada alam biologi atau hayat atau tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga ada alam rohaniyah atau alam gaib dan sosial. Jadi intinya adalah bahwa alam ini tidak tercipta oleh sendirinya, tetapi ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan berupa akal oleh Allah untuk menjadi khalifatullah yang mempunyai kebudayaan dan ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Kebudayaan itu berupa yang pertama sosial, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia juga memerlukan seni dalam hidupnya dan untuk kesenangan, tetapi semua itu berdasarkan atas nilai-nilai keislaman. Pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu pilar kebangkitan umat Islam. Baiknya umat Islam itu karena dua perkara, yaitu karena keyakinan dan karena zuhud. Dan buruknya umat Islam itu disebabkan oleh dua perkara juga, yaitu yang pertama kikir dan yang kedua angan-angan yang melalaikan. Nah, kunci dimenangkannya umat ini adalah sama, keyakinan, yakni yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud, yakni tidak tenggelam dalam kehidupan duniawi. Kerusakan umat ini adalah rusaknya keyakinan umat. Hal-hal yang merusak keyakinan karena cinta terhadap dunia, pemikiran yang sifatnya sekularisme. Pembahasan selanjutnya yaitu yang keenam, perjalanan mencari ilmu oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis yang berasal dari kota Bukhara, Uzbekistan, yang kemudian dikenal sebagai ulama ahli hadis dunia. Ada 600.000 hadis yang diseleksi Imam Bukhari. Ada 1.000 lebih atau 1.080 guru Imam Bukhari. Sejak usia 10 tahun, Imam Bukhari sudah duduk di khutab atau majelis ilmu untuk menghafal ilmu hadis. Mencari ilmu hadis itu harus bertemu dengan gurunya. Imam Bukhari adalah anak yang yatim. Beliau juga lahir cacat permanen, namun semangat beliau tidak pernah surut. Imam Bukhari mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis,
artinya adalah seorang pemimpin atau ulama hadis tingkat tinggi. Imam Bukhari melakukan perjalanan untuk mencari hadis ke berbagai kota ulama di dunia. Pembahasan selanjutnya yang ketujuh yaitu mewaspadai diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, gaya, perilaku, watak dari iblis. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sesat, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala atau satanisme, yaitu sifat setan yang menghiasi pemikiran manusia. Diabolisme disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, syahwat, yaitu mengikuti kesenangan dan bersifat pragmatis. Dan yang kedua, syubhat, yakni keraguan atau samar-samar. Yang ketiga, mengikuti jejak setan atau khutuwatus syaitan. Syahwat adalah hal-hal yang sifatnya fisik, kesenangan duniawi semata yang jauh dari nilai-nilai agama. Nah, jenis-jenis syahwat ada beberapa macam, diantaranya yang pertama yaitu syahwat birahi, yang kedua syahwat kekuasaan, yang ketiga syahwat perilaku berlebihan atau mubazir. Nah, syubhat adalah keadaan seseorang dalam keraguan atau tidak paham mengenai sesuatu ilmu agama. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis syubhat. Yang pertama yaitu ada syubhat orientalis, yang kedua syubhat liberalisme, yang ketiga syubhat ateisme, dan yang keempat syubhat sekularisme. Pembahasan selanjutnya yaitu yang ke-8 alam gaib dan kebangkitan. Di dalam Al-Quran disebutkan ada alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib yaitu adalah alam yang tidak nampak oleh panca indera penglihatan. Sedangkan alam syahadah yaitu adalah alam yang nampak dan bisa dirasakan. Sebagai manusia kita diperintahkan untuk mengimani keberadaannya. Sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, yang artinya dialah Allah yang tiada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Allah mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nampak. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Suatu hari nanti ada hari kebangkitan bagi manusia pada hari kiamat. Hari kebangkitan disebut juga Yaumul Khuruj, yaitu hari di mana manusia keluar dari alam barzakh atau alam kubur. Nah, di hari kebangkitan ada beberapa hal yang akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama hari penampakan atau hari kebangkitan, dan yang kedua hari pembalasan atau hari perincian, dan yang ketiga hari penimbangan. Tempat tinggal abadi hanya ada 2 ketika di akhirat, yaitu yang pertama surga, yang kedua neraka. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dalam materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dari perkataan maupun penulisan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.